Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Apakah Anda percaya bahwa di bumi ini pernah ada bangsa raksasa? Pertanyaan ini telah memicu imajinasi dan perdebatan selama ribuan tahun. Namun setelah membaca kisah ini, mungkin sudut pandang Anda akan benar-benar berubah. Inilah kisah kota raksasa yang hilang, disebut sebagai Atlantis di padang pasir atau kota kuno Iram, dan penjelasan ilmiah di balik mitos manusia raksasa. Jejak awal ekspedisi misterius Bertram Thomas. Di ujung timur gurun Sahara yang gersang, terbentang gurun Arab, salah satu gurun terbesar di dunia. Wilayah tandus ini menyimpan banyak rahasia. Salah satunya adalah daerah berongga yang hingga kini masih membingungkan para peneliti. Pada tahun 1930, penjelajah asal Inggris, Bertram Thomas, saat berusia 25 tahun, memulai petualangan menantang bersama 15 pemandu lokal. Mereka menembus pegunungan Kara setinggi lebih dari 1000 meter dan melintasi wilayah penghasil kemenyan yang terkenal aromanya. Perjalanan ini berlangsung selama 2 bulan sebelum Thomas tiba-tiba menghilang secara misterius. 5 bulan berlalu, barulah ia ditemukan di Doha, Qatar, dalam kondisi sehat dan membawa benda-benda aneh, artefak dan harta rampasan yang belum pernah dikenali sebelumnya. Namun penemuan terpentingnya bukanlah harta benda, melainkan jejak kota kuno yang hilang, sebuah kota legendaris yang kemudian dijuluki sebagai Atlantis di padang pasir. Obsesinya para penjelajah dan kemunculan legenda. Catatan harian Thomas segera menarik perhatian publik Eropa. Kisahnya bahkan membuat Lawrence of Arabia, sosok legendaris dalam sejarah penjelajahan Timur Tengah, terobsesi ingin membuktikan keberadaan kota ini. Lawrence meyakini bahwa di tengah gurun Arab pernah berdiri sebuah peradaban besar yang kini lenyap. Konon, suku-suku pengembara sempat melihat sosok Raja Ad yang agung, figur sentral dalam kisah-kisah rakyat setempat. Sayangnya, sebelum sempat melakukan ekspedisi, Lawrence tewas dalam kecelakaan motor, menambah nuansa tragis pada legenda ini. Iram dalam lintasan sejarah dan agama. Siapakah Raja Ad dan apa hubungannya dengan Iram? Dalam Al-Quran, bangsa Ad disebut sebagai kaum kuno penghuni Iram. Menariknya, nama Iram tidak pernah disebut dalam kitab suci Yahudi ataupun Kristen, meski kisah-kisah seperti Bahtera Nuh dan banjir besar muncul di kedua kitab tersebut. Dikisahkan, bangsa Iram adalah kerajaan kuat pasca banjir besar, membangun istana megah dan menaklukkan banyak wilayah. Mereka terkenal bengis, menyembah berhala, dan mengabaikan peringatan Tuhan. Sebagai hukuman, Tuhan mengirim kemarau panjang. Namun puncaknya terjadi saat awan hitam yang disangka pertolongan datang membawa badai pasir mematikan yang melenyapkan seluruh kota dan penghuninya dalam satu malam. Bangsa raksasa dan kerajaan megah itu hilang di telan pasir seolah tak pernah ada. Banyak sejarawan skeptis terhadap kisah ini, menganggapnya sekedar dongeng untuk memberi pelajaran moral. Namun, adakah bukti nyata yang tersisa di bawah lautan pasir Arab? Iram dalam mitologi dan catatan kuno. Tak hanya dalam kitab suci, buku 1001 Malam dari mitologi Persia juga memuat kisah kota hilang ini. Al-Kisah, seorang bernama Abdullah yang tengah mencari untanya di padang pasir, tersesat dan menemukan kota kuno dengan gerbang permata raksasa. Di dalamnya hanya ada istana dan permata tanpa satupun penghuni. Setelah ia menceritakan penemuannya, seorang ahli berkata, "Itulah kota kuno Iram." Raja Iram disebut Sadad, konon membangun kota tersebut demi menyaingi surga yang digambarkan dalam kitab-kitab kuno, memaksa puluhan ribu pekerja membangunnya selama bertahun-tahun. Namun karena kesombongan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, badai pasir pun mengubur kota beserta seluruh penghuninya. Kisah-kisah ini, baik dalam Al-Quran maupun mitologi, menunjukkan betapa kuatnya daya tarik legenda kota raksasa yang hilang.
Tetapi, benarkah semua itu hanya fiksi? Bukti arkeologi awal terkuaknya kota Iram. Perubahan besar terjadi di abad ke-20. Pada 1964, arkeolog Paolo Mattia dari Universitas Roma melakukan penggalian di Mardik, Suriah Utara. Tahun demi tahun, mereka hanya menemukan pecahan artefak. Hingga tahun 1968, mereka menemukan patung Dewi Babilonia bertuliskan Raja Ibit-Lim dari Ebla. Kota Ebla memang sudah dikenal dalam sejarah Mesir dan Sumeria. Namun yang mengejutkan, pada tahun 1974 ditemukan ribuan lempengan tanah liat berisi catatan perdagangan, termasuk dengan negeri bernama Iram, disebut sebagai kota penuh sihir dan penyembahan berhala. Ini adalah bukti tertulis pertama mengenai kota Iram yang ditemukan para arkeolog. Namun lokasi pastinya tetap misterius. Tak ada satupun lempengan yang secara eksplisit menyebutkan koordinat kota itu. Pertanyaan pun tetap menggantung. Di manakah kota Iram sebenarnya terkubur? Era satelit, terbukanya tabir kota raksasa. Pada awal 1980-an, Nicholas Clubb, seorang produser film yang tergila-gila pada arkeologi, membaca buku Arabia Felix karya Bertram Thomas. Ia lalu bekerja sama dengan NASA untuk memanfaatkan radar satelit dan pesawat ulang-alik Challenger memindai wilayah gurun Arab. Hasil pemindaian mengungkap jalur-jalur kuno mirip jalan raya, dilengkapi sisa kerangka unta yang semuanya mengarah ke sebuah oase bernama Sisir. Clubb mengumpulkan tim arkeolog dan menggali kawasan Sisir. Mereka menemukan benteng kuno yang ternyata berdiri di atas reruntuhan lebih tua, situs purba berusia hampir 5.000 tahun, dengan istana dan tembok raksasa di atas gua kapur besar yang sebagian runtuh membentuk sinkol. Deskripsi ini sangat mirip dengan kisah dalam Al-Quran dan penemuan arkeologi sebelumnya. Clubb yakin inilah sisa kota raksasa yang hilang, pusat perdagangan dan arsitektur megah yang penghuninya diyakini bertubuh besar, bahkan konon mampu mencabut pohon dengan tangan kosong. Penemuan modern, struktur misterius di gurun. Pada 2004, Abdullah Said, seorang arkeolog amatir, menemukan tembok batu aneh di lahan lava Arab Saudi. Awalnya dianggap tak penting. Baru setelah hadirnya Google Earth tahun 2008, ia menyadari tembok tersebut membentuk pola aneh dalam jumlah ratusan hingga ribuan, tersebar di wilayah luas. Abdullah mengirimkan foto kepada David Kennedy dari University of Western Australia, peneliti yang telah puluhan tahun mengkaji struktur misterius di Jazirah Arab. Pada 2017, Kennedy mengidentifikasi sekitar 400 struktur raksasa dengan ukuran ratusan hingga ribuan meter, terlalu besar untuk sekadar tempat tinggal manusia biasa. Uji karbon menunjukkan usia batu-batu itu lebih dari 7.000 tahun. Memasuki 2021, ditemukan lebih dari 1.000 struktur baru, semakin memperkuat dugaan bahwa di bawah daerah berongga gurun Arab memang terkubur reruntuhan kota raksasa yang megah. Mitos raksasa dan batasan ilmiah. Tapi benarkah manusia raksasa pernah ada? Berdasarkan penelitian otoritatif, tinggi manusia rata-rata tak pernah melebihi 3 meter. Lalu, apa yang membatasi pertumbuhan manusia? Penelitian ilmiah menemukan gen P53 pada kromosom 17 berperan sebagai penahan agar manusia tidak tumbuh menjadi raksasa. Jika gen ini dimodifikasi, manusia memang bisa tumbuh lebih besar, namun berisiko tinggi terkena kanker. Eksperimen membuktikan membuka kunci penahan ini memang memperbesar tubuh, tetapi juga menimbulkan risiko kematian dini akibat kanker. Paradoks Peto, hewan raksasa justru jarang kanker. Studi lanjut oleh ilmuwan Inggris Richard Peto menemukan paradoks Peto. Secara teori, tubuh besar harusnya berisiko tinggi kanker, tetapi pada kenyataannya,
gajah dan paus, makhluk terbesar di bumi, justru hampir tidak pernah terkena kanker. Penjelasan ditemukan di era biologi molekuler. Gajah memiliki 20 salinan gen P53, bandingkan dengan manusia yang hanya satu, serta gen LIF6 yang sangat ampuh membunuh sel kanker. Namun, eksperimen pada tikus menunjukkan membuka kunci LIF6 memang membuat tubuh lebih besar, tapi struktur tulang tak mampu menopang berat ekstra sehingga tikus mati dini. Artinya, sistem tubuh makhluk hidup sudah berevolusi seimbang, merubah satu gen saja bisa merusak semuanya. Pelajaran dari kota raksasa yang hilang. Akhirnya, misteri kota raksasa yang hilang dan kisah manusia raksasa bukan sekedar dongeng, melainkan kisah tentang batas kemampuan manusia, rahasia genetik, dan kemegahan peradaban yang terkubur. Sampai hari ini, upaya rekayasa genetik untuk mengatasi kanker dan memperbesar tubuh masih kontroversial dan penuh risiko. Kisah kota Iram menjadi pelajaran. Keangkuhan dan keserakahan hanya membawa kehancuran, dan upaya melampaui batas alami manusia bisa berujung bencana. Sementara itu, solusi paling efektif untuk hidup sehat tetap sederhana: menjaga pola hidup, menghindari zat berbahaya, dan rajin memeriksakan kesehatan. Di bawah pasir Arab, misteri itu masih menanti untuk terungkap sepenuhnya. Mungkin kota raksasa itu benar-benar ada, atau mungkin ia adalah peringatan abadi bagi manusia agar tidak pernah melupakan asal-usul dan keterbatasannya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.